Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari tentang materi matriks. Ini bagian ketiganya. Untuk bagian pertama dan kedua, kalian bisa cek di link deskripsinya. Bisa diputar lagi kalau kalian lupa ya. Part 3-nya, kita akan pelajari tentang determinan matriks. Jadi misal suatu matriks A memiliki sebuah determinan, determinannya ditulis dengan det A atau kurung lurus, ini tandanya lurus, hanya di tengah. Ini dibaca determinan A. Yang pertama adalah determinan matriks berordo 2 kali 2. Kita punya A misalnya adalah sebuah metrik dengan elemen-elemen atau anggota A, B, C, dan D. Maka determinan A itu kita dapat cari dari diagonal utama, yaitu A ini, A dan D dikalikan, lalu dikurangi dengan BC, diagonal sekundernya. Nah, jadi contoh misalnya, A adalah sebuah metrik dengan elemen 3, 2, 1, dan 4. Maka determinannya 3 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1. 3 dikali 4, 12, dikurangi 2 kali 1, 2. Berarti 10. Itu untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Selanjutnya, determinan matriks berordo 3 kali 3. Metode pengerjaan ini disebut metode Sarus. Nah, pengerjaan metode Sarus, misal determinan A dengan elemen di atas ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita perlu membuat bantuan. Nah, bantuan ini kita dapat dari ini. Elemen pada kolom pertama dan kolom kedua kita copy. Jadi kita tulis di sebelah kanan dari determinan ini. Jadi ini dipindah ke sini. Selanjutnya, karena tadi kalau 2 itu ada diagonal utama dan diagonal sekunder, begitupun dengan matriks berordo 3 kali 3. Jadi, diagonal-diagonal utama dan yang sejajar. Jadi, A, E, I. Nah, A, saya garisi ya. A, E, I. Ini A, E, I. Lalu ditambah yang sejajar B, F, G. Lalu ditambah lagi dengan C, D, I. Jadi setelah itu dikurangi, jadi sama dengan halnya dengan matriks yang berordo 2 kali 2, dikurangi dengan diagonal sekundernya. Jadi dari arah kanan atas ke kiri bawah ada B, D, I, nah, dikurangi, lalu dikurangi lagi dengan A, F, H, lalu dikurangi lagi dengan C, E, G. Jadi diagonal utama dan yang sejajar dikurangi dengan diagonal sekundernya. Diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah, kalau diagonal sekundernya dari kanan atas ke kiri bawah. Contohnya misalnya, kita punya A itu adalah matriks dengan anggota 2, negatif 1, 3, 1, 0, 2, 4, 2, negatif 2. Maka determinan dari A ini, kita tulis elemennya sama seperti ini, lalu elemen di kolom pertama dan kolom kedua kita copy di sebelah kanannya. Setelah itu, perhatikan diagonal-diagonal utamanya. Jadi yang dari kiri atas ke kanan bawah. 2, 0, negatif 2. Kita punya 2, 0, negatif 2. 2, 0, negatif 2. Ditambah ini negatif 1 kali 2 dikali 4. Negatif 1, 2, 4. Lalu kita juga punya 3, 1, dan 2. 1 dan 2.
Selanjutnya, ke arah sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah, dikurangi, kita punya negatif 1, 1, dan negatif 2. Negatif 1, 1, dan negatif 2. Lalu dikurangi lagi, 2, 2, dan 2. Lalu dikurangi lagi, 3 kali 0 kali 4. Itu kita hitung, 2 kali 0 kali negatif 2, 0. Negatif 1 kali 2 kali 4, negatif 8. 3 kali 1 kali 2, 6. Lalu dikurangi, negatif 1 kali 1 kali negatif 2, 2. Negatif dikurangi lagi, berarti 2 kali 2 kali 2, 8. Dikurangi lagi, 3 kali 0 kali 4, 0. Hasilnya sama dengan negatif 12. Maka determinan A ini adalah negatif 12. Kalau kurang paham silahkan diputar lagi videonya ya. Selanjutnya, jenis metrik berdasarkan determinannya. Apabila determinan suatu matriks A adalah 0, maka A disebut matriks singular. Lalu apabila matriksnya tidak sama dengan 0, maka A disebut matriks non-singular. Untuk pengetahuan. Nah, sifat-sifat determinan matriks. Determinan transpos metrik A itu sama dengan determinan matriks A. Lalu yang kedua, determinan dari inverse, ini bacanya inverse, matriks A itu sama dengan 1 per determinan A. Yang ketiga, determinan dari matriks A kali B itu sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Lalu determinan matriks A pangkat N itu sama dengan determinan dari matriks A dipangkatkan N. Lalu yang terakhir, determinan dari skalar, K ini skalar, dikali dengan matriks A itu sama dengan skalar, nilai skalarnya per N. N ini nilai ordonya. Jadi kalau misalnya ordonya 2 kali 2, berarti N-nya 2 dikalikan dengan nilai matriks A. Contohnya misalnya, kita punya matriks A, anggotanya 3, negatif 1, 2, dan 1, dan B, 1, 2, negatif 4, dan 3. Tentukan nilai dari determinan transpos matrik A, lalu determinan dari inverse matriks B, lalu determinan matriks A kali B, determinan dari matriks A pangkat 2, lalu determinan dari 4 dikali matriks A. Kita tidak perlu mencari transpos A-nya berapa, inverse B-nya berapa, tidak, tetapi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari nilai determinan dari matriks A dan matriks B. Matriks A berarti 3 dikali 1, 3 kali 1 dikurangi negatif 1 kali 2. 3, ini kali ini, positif 2, sama dengan 5, lalu yang B, 1 kali 3 dikurangi 2 dikali negatif 4, sama dengan 11. Ingat, yang pertama, determinan dari transpos matriks A adalah sama dengan A. Ingat, determinan A-nya 5. Lalu yang kedua, determinan dari inverse matriks B adalah 1 per determinan B sama dengan berarti 1 per 11. Determinan matriks A kali B sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Matriks A ini adalah 5, lalu yang matriks B determinannya 11, maka ketemunya 55. Yang keempat, pakai sifat yang keempat juga, A kuadrat, matriksnya dikuadratkan, itu nilainya sama dengan determinan matriks A dikuadratkan, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Yang kelima, ini sifatnya ini, K-nya berarti 4, ini 4, K-nya berarti 4, lalu ordonya, karena ini ordonya 2 kali 2, berarti N-nya 2, lalu dikalikan dengan determinan dari matriks A. Determinan matriks A adalah 5. 16 kali 5 sama dengan 80. Selanjutnya kita pelajari tentang minor, kofaktor, dan adjoint matrix
berordo 3 kali 3. Contoh misalnya kita punya matriks berordo 3 kali 3 dengan elemen 1, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 4. Yang pertama kita bahas adalah minor. Minor matriks A ini ada 9, karena ini anggotanya juga ada 9. Yang pertama adalah M11, kita nulis minor itu dengan kode M ini. 11 itu berarti baris pertama, kolom pertama kita coret. Baris pertama coret, kolom pertama juga coret. Coret. Jadi dia menyisakan 4, 1, 2, 4. 4, 1, 2, 4. Kita cari determinannya. 4 kali 4, 16. 1 kali 2, 2. 16 kurangi 2, 14. Lalu yang kedua, M12 berarti baris pertama, kolom kedua. Baris pertama kita coret, kolom kedua kita coret. Menyisakan 3, 1, 1, 4. 3, 1, 1, 4. Kita cari determinannya, ketemu 11. Selanjutnya yang ketiga 1, 3. Berarti baris pertama, kolom ketiga kita coret. Misalkan 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Kita cari determinannya. Ketemu 2. Selanjutnya M21 berarti baris kedua, kolom ke-1. Kita coret. Tinggal 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4. Kita cari determinannya. 2 kali 4, 8 dikurangi 3 kali 2, 6. Berarti 2. Selanjutnya M22 berarti baris kedua, kolom kedua yang kita coret tinggal 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 4 kurangi 3, 1. Lalu selanjutnya M23 baris kedua, kolom ketiga dicoret tinggal 1, 2, 1, 2. Determinannya ketemu 0, 2 kali 1 kali 2 dikurangi 2 kali 1. Determinannya ketemu 0. Selanjutnya M31 berarti baris ketiga, kolom pertama. Tinggal 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Kita cari determinannya, ketemu negatif 10. 2 kali 1 dikurangi 3 kali 4. Negatif 10. Selanjutnya M32 baris ketiga, kolom ke-2. Sisanya 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. 1 kali 1, 1, 3 kali 3, 9. Berarti negatif 8. Yang terakhir M33 berarti baris ketiga, kolom ke-3 yang kita coret tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita cari determinannya, ketemu negatif 2. Dari 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Nilai-nilai inilah yang disebut dengan minor dari matriks A. Selanjutnya yang disebut kofaktor itu adalah matriks baru yang terbentuk dari minor-minor ini. Minor-minor ini dan juga negatif minor. Nah, misalnya kofaktor A, matriks A ini M11 dari minor 11, baris pertama kolom pertama, kita letakkan di baris pertama kolom pertama. Lalu M12, M13 dan seterusnya sesuai letaknya. Nah, perhatikan untuk baris 1, kolom 1, M11 ini positif. Lalu yang kedua negatif, positif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi berganti, selang-seling. Nah, jadi kalau misalnya nanti ordonya bukan 3 kali 3 tapi 4 kali 4 ya berarti dimulai dari positif dulu. Positif, negatif, positif, negatif. Ke bawahnya juga sama, positif, negatif, positif, negatif. Kita masukkan M11-nya 14, 14, lalu negatif M12 karena ini 11, ini jadi negatif 11. Lalu ini M13 di sini 2 kita tulis. M21 ini 2 berarti di sini negatif 2.
M22 di sini 1, tulis 1, M23 karena ini negatif berarti negatif 0. M31 ini negatif 10, kita tulis negatif 10. M32 di sini negatif 8 berarti negatif dari negatif 8. M33 negatif 2, kita tulis negatif 2. Selanjutnya 14, negatif 11, 2, negatif 2, 1. 1, negatif 0 itu sama dengan 0, karena 0 itu netral, tidak positif, tidak negatif. Negatif 10, negatif dari negatif 8 adalah 8, lalu negatif 2. Jadi kofaktor A adalah matriks dengan elemen-elemen 14, negatif 11, 2, negatif 2, 1, 0, negatif 10, 8, negatif 2. Kalau bingung diputar lagi videonya. Selanjutnya, adjoint matrix. Adjoint dari matriks A itu merupakan transpose dari kofaktor A. Dari kofaktor matriks A yang kita cari tadi. Kofaktor matriks A tadi adalah matriks dengan elemen 14, negatif 1, 2, negatif 2, 1, 0, negatif 10, 8, negatif 2. Kita transposkan, yaitu mengubah barisnya menjadi kolom. Ini baris pertama 14, negatif 11, 2. Kita ubah jadi kolom, jadi ke bawah 14, negatif 11, 2. Baris kedua jadi kolom kedua, negatif 2, 1, 0, negatif 2, 1, 0. Baris ketiga jadi kolom ketiga, negatif 10, 8, negatif 2, negatif 10, 8, negatif 2. Jadi adjoint A itu sama dengan kofaktornya. Kita tulis ulang. Sama. Nah, bisa dipahami kalau bisa coba. Nah, ada latihan ini, matriks A itu elemennya 2, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 2, 1. Tentukan minornya, kofaktornya, dan adjoint dari matriks A. Ya, coba, silahkan kalian coba. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Tinggalkan komentar kalian. Jangan lupa diklik like, di subscribe, dan di share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.